Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang saya seperti sebelumnya saya bakal bahas 5 ekor ikan atau gak mesti 5 sih. Kali ini saya 3 aja karena baterai mau habis. Eh, Mungkin bakal ada part 2-nya, tapi kali ini kan air laut ya guys, bukan predator seperti awalnya. Mungkin kedepannya saya bakal predator air laut kayak shark gitu mungkin. Jadi kedepannya. Tapi sekarang saya bahasin dulu konten air laut yang buat beginner. Tiga. Oke. Langsung aja kita gak usah lama-lama. Dan jangan lupa sebelum saya mulai, like, share, comment, and subscribe supaya kalian terus bantu saya terus dan nyemangatin saya terus untuk membuat video terus ya guys. Dan semoga channel ini berkembang terus. Sekarang udah 20 subscribers, lumayan lah. Untuk permulaan saya baru ada sekitar 1,5 mingguan setelah saya upload video pertama saya. Dan saya mau usahain bisa upload seminggu 3 kali atau dan sampai bisa pun semoga saya juga bisa upload sampai setiap harinya. Oke guys, gak usah lama-lama, let's go. Oke guys, jadi nomor satu dulu ya. Kita nomor satu tuh ikan Indonesia, endemik banget di Pulau Banggai di Sulawesi. Itu sekarang sudah banyak banget dikembangin. Kalian tahu apa? Banggai kardinal. Banggai kardinal itu salah satu ikan kardinal yang sangat tahan banting dan juga itu sangat saya sarankan untuk ikan-ikan pemula. Kenapa? Karena ikan banggai itu sangat kuat dan bagus untuk tahapan cycle. Walaupun tidak disarankan menggunakan ikan, hanya 1-2 ikan, tapi bangkai kardinal itu sangat tahan banting buat di bagian cycle. Mengapa? Karena ikan itu bagus supaya tidak bosan, karena banyak orang yang bosan waktu tahap cycle. Dan ikan itu juga tahan banting dan menghasilkan amonia sebagai makanan dari bakteria-bakteria untuk bakteri pengurai di akuariumnya saat tahapan cycle. Oke guys, itu salah satu ikannya. Requirement tanknya cukup segini juga bisa piara banyak banget. Dan dia itu ikan gerombolan. Dan ikan itu sangat karnivor ya dia. Dan dia itu predator, tapi bukan predator ya, tapi dia galak, bisa ngebully ikan yang lain. Kalau kayak ikan damsel gitu, diperhatikan ukurannya sama seperti video-video saya sebelumnya. Kalian harus selalu jaga tank mate Anda dengan ukuran yang sepadan dan makanan yang sepadan. Dan kalian juga harus selalu awasin ikan-ikan agar tidak terjadi pembulian terhadap ikan-ikan. Oke guys, jadi nomor 2 ya guys. Nomor 2 itu saya bakal pilih clownfish, ikan sejuta umat. Kalau kita bahasa gaulnya itu bukan bahasa gaul ya, bahasa orang-orang awam itu bilangnya Nemo karena ada film ya, karena Nemo jadi orang banyak tahu dan namanya Nemo. Padahal asli namanya clownfish. Dan ikan itu salah satu ikan tahan banting dan banyak banget yang jual dan itu sangat baik untuk pemula. Sekarang di Indonesia, di luar negeri juga ada banyak banget yang di captive breedin. Maksud saya captive breed itu ternak sendiri di akuarium. Jadi ikan-ikan captive breed itu cenderung lebih kuat dibanding ikan tangkapan liar. Kenapa? Karena ikan tangkapan liar lebih cenderung gampang mati karena dia kalau kalian tidak taruh seperti di alamnya, sehingga menyebabkan stres seperti kita stres bisa jadi akhirnya mati. Kenapa saya pilih clownfish? Clownfish itu sangat bagus untuk tahapan cycle. Saya ini 3 ikan semuanya rata-rata buat tahapan cycle baik semua. Kenapa? Karena ikan-ikan ini tahan banting dengan metabolisme tubuh sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena kalau buat pemula, karena kan kalau misalnya kayak beluteng, dori, Cooper bar butterfly fish atau kita bilang kepe monyong, itu makanannya itu picky ya. Jadi dia kayak gak semua makanan mau. Kadang kita masukin pelet nih, saya pakai carnivore Hikari no indoors. Jadi pakai itu baru ikan-ikan ya itu mau, karena itu sangat relatif makanan dan dia nggak terlalu makan banyak dan dia sangat cenderung milih-milih ya. Jadi belum bisa untuk pemula itu kita harus lebih perhatikan karena ikan itu juga agak lebih gampang mati. Kalau ikan-ikan yang saya bilang hari ini sangat bagus untuk pemula, buktinya ini tahan semua karena saya juga masih pemula, baru mulai air laut awal tahun. Oke. Balik ke clownfish itu juga sangat baik karena dia juga sebagai saya bilang buat tahapan cycle untuk kasih amonia buat akuarium, dan dia juga bagus banget buat pemula. Kenapa? Warna atraktif buat ikan, karena kan air laut warnanya bisa dilihat. Ini sangat-sangat hebat karena warnanya lebih warna-warni dibanding ikan hias air tawar. Walaupun ikan hias air tawar ada yang warna-warni juga kayak siklik ya, tapi ikan air laut bisa lebih warnanya lebih bagus
kalau setahu saya, karena pH-nya lebih rendah dibanding ikan air tawar. Kalau kecenderungan air laut itu pH-nya itu di 6 sampai 7 ya. Karena jadi semakin rendah pH, ikannya warna semakin baik, dan semakin tinggi semakin besar ikannya warnanya kurang baik. Tapi clownfish itu sangat baik juga buat pemula, karena itu baik buat apa cycle seperti saya bilang, dan itu juga bagus banget karena tahan banting dan sistem badannya juga lebih kuat dibanding ikan-ikan lain. Oke, nggak usah lama-lama, kita nomor 3 langsung. Oh iya guys, nomor 3 itu seperti kalian bisa dilihat sini, ada ikan zebra kecil-kecil itu, seperti saya yang kasih tahu, namanya damsel. Damsel itu jenisnya banyak banget, dan itu ikan-ikan yang berkelompok. Ikan berkelompok sama seperti bangkai kardinal. Bedanya kalau bangkai kardinal itu berkelompok sekitar 10 sampai puluhan ya. Dia masih dalam kondisi puluhan. Sedangkan kalau damsel itu udah nggak puluhan lagi, ratusan guys sekarang. Kenapa damsel saya pilih? Pertama, damsel itu ikan tahan banting, bagus seperti ikan-ikan sebelumnya. Bangkai kardinal, Nemo, bagus banget kan tahan banting, kekebalan tubuhnya bagus. Dan damsel itu juga salah satu ikan atraktif seperti semua, karena warna-warnanya tuh kok air laut tuh bagus-bagus semua dibanding air tawar ya. Air tawar kalau misalnya kayak apa ya, bentar dulu, kasih contoh dulu. Ini kita deh, warna coklat. Cuma suruh kasih makan doang. Kalau air laut kita lebih cenderung main ke warna, jadi makanya kita lebih demen ikan-ikan air laut karena warnanya dengan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tapi buat saya air laut itu sama kayak air tawar, malah lebih gampang dikit karena nggak terlalu sering kuras, nggak perlu selalu sering kuras, dan kalau pakai skimmer juga jadi lebih gampang. Tergantung kalian, kalau kalian misalnya itu pemula, jadi bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang ya. Oke, damsel kenapa saya pilih damsel? Damsel juga bagus, ikan tahan banting, makannya itu makannya lahap banget. Coba kasih makan ya. Kalau kalian bisa lihat, coba di tripod dulu. Nih, ini damsel itu salah satu ikan yang rakus dan dia sering keluar dan tidak membosankan ikannya. Tuh, pada keluar. Damsel itu juga bagus banget. Nah, dia makanan nggak pilih-pilih, itu pada keluar semua, pada makan. Mereka itu nggak pilih-pilih, dan mereka itu sangat lincah, muter-muter tank dan hidup gerombolan. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan, kayak misalnya ikan dakocot atau domino damsel itu teritorial banget. Jadi kita nggak bisa piara banyak, kalau bisa piara, kalau orang bilang sih bisa piara cuma 3 doang. Dan itu juga kalau jantannya galak banget bisa dibunuh teman-temannya. Jadi kita harus selalu perhatikan tank mate. Selalu saya bilangkan perhatikan tank mate, karena tank mate itu kadang bisa membunuh satu sama lain. Oke guys, jadi itu ikan-ikan yang bagus banget buat pemula. Saya tidak pilih ikan yang susah-susah banget, dan ikan-ikan itu cenderung murah semua. Kisaran harga gampang. Bangkai kardinal sekitar 15.000 sampai 30.000, tergantung ukuran, bisa lebih mahal karena ukuran ya. Kalau clownfish bisa ukurannya relatif, tergantung jenis ya, relatif ya. Karena sekarang juga ada designer clownfish, maksudnya designer tuh hybrid, jadi kayak misalnya percula gabung ochralis, jadinya nggak tahu saya nggak terlalu apal, tapi bisa jadi Miami White, Black Picasso, bisa gitu. Jadi harga relatif, yang kayak hybrid gitu bisa sejutaan. Kalau misalnya yang clownfish biasa, Ochlaris kalau nggak salah ya bener Ochlaris, itu bisa harga murah, cuman 10.000 sampai 15.000 sampai 20.000-an. Kalau damsel tergantung ukuran dan jenis. Kisaran harga murah, damsel paling murah 5.000 sampai 20.000-an. Paling mahal juga 30.000 setahu saya. Saya nggak tahu karena belum banyak ikan laut. Oke guys, thank you for watching, and kalau kalian demen konten-konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau subscribe, saya ingatkan lagi, jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kalian selalu ingat dan gak ketinggalan dengan video-video saya yang bermanfaat bagi kalian yang mau piara ikan-ikan seperti ini ya guys. Oke guys, thank you for watching, dan doakan channel ini maju terus. Seperti saya bilang, udah 20 subscribers, padahal baru satu minggu, lumayan ya. Saya demen lumayan. Kan dulu aja waktu Instagram kayak 20 itu 3 minggu. Oke, jadi bagus sih. Thank you buat yang udah support, dan jangan lupa selalu support, dan kalau yang mau dan bukan kalau yang mau ya, itu boleh disebarkan, share ini karena bermanfaat bagi kalian yang
atau yang mau mulai ikan air laut, dan jangan lupa selalu di subscribe. Oke guys, thank you for watching, dan kali ini saya bilang semoga saya makin hebat buat konten ini dan editnya juga makin bagus buat nyemangatin ke saya terus, selalu support channel ini terus. Thank you guys, thanks for watching, dan mungkin kedepannya saya bakal buat begini lagi yang hard, jangan dibeli, bukan jangan dibeli, yang hard atau yang gampang seperti ini juga. Oke guys, thank you for watching and stay safe and have a good day. Thank you.